Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya bukan pertanyaan Gus, cuman saya pribadi mohon diudarkan karena dulu sebelum saya menjalani pidana saya sering meninggalkan anak istri saya Gus. Meninggalkan anak istri Dalam berkholwat ke gunung ataupun ke gua. iya. Kemudian saya pada waktu menjalani Gus, ketika saya duduk mengalami sesuatu yang akal pikiran tidak bisa menjangkau Gus. Iya. Saya lebur, saya tidak merasakan apa-apa, bahkan saya tidak melihat diri saya. Yang saya rasakan di situ cuman kahanan ini kecil Gus. Boleh saya bertanya, Ya, ketika jenengan melakukan kholwat Ya. seperti itu sudah dibekali dzikir sirul asro belum? sudah Gus. Sudah ya? Iya. Oke. Nah, kemudian setelah saya turun kira-kira 4 bulanan gunung, saya turun dan saya meneruskan pekerjaan saya sebagai driver truk. Ya, Pekerjaannya apa? driver truk, Driver. truk tronton ya. Iya. Ini setiap kali saya mengalami sesuatu yang sama, artinya itu akal pikiran tidak bisa menjangkau Gus. Di luar dasar pikiran. Iya. Jadi suatu misal truk berjalan dengan sendirinya padahal saya dalam badan tidur. Artinya truk nyampe ke tempat tujuan Gus. Tuh, menurut yang melihat saya mengendalikan katanya. Tuh, Menurut yang melihat saya itu mengendalikan truk. mengendalikan. Ya, karena saya katanya Oke, saya oke. mengendalikan. Padahal jenengan tidur. Tidur. Ya, oke. Terus ya. Iya. Suaranya agak diperjelas. Jadi pada waktu itu Gus, ya, saya bertahun-tahun mengalami sesuatu semacam itu dan bahkan saya sempat melihat sesuatu yang saya tidak menyadari Gus. Iya. Itu. Kemudian saya masuk penjara, saya praktekkan hal itu, saya mengalami penurunan semenjak 2022. Iya. Ya. 2022 saya mencoba sampai 2023. Terakhir kemarin saya tidak bisa menjangkau Gus. Sampai-sampai saya dikasih gambaran sebuah pohon yang paling tinggi di dunia ini. Di atasnya pohon ada burung Gus. Ada burung, kalau saya tembak dengan satu peluru saya nggak mampu. Artinya keyakinan saya nggak nyangkau ke sana. Tapi dengan dorongan keinginan tadi tetap saya tembak Gus. Burung jatuh, saya bawa, saya dijemput oleh 9 wali. Cuman yang pesan sama saya itu Kanjeng Sunan Gunung Jati Gus. Dari mana? Dari Pesarean. Ya sudah, kalau begitu tatalah 9 yang ada pada diri kamu. Jadi pertanyaan saya Gus tentang 9 inilah yang saya ingin mengerti. Apa? Nah itu. Sudah? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab mawon cek mboten lupa. Oh begitu. Oke. 9 bolongan terhadap diri Anda, mata 2, hidung 2, telinga 2, berarti 6. Ya. 6 terus ditambah lagi mulut. Berarti
7. 7. Bolongan ngarep, bolongan buri. 9. Artinya gini, apapun yang keluar dan masuk dari arah situ, hatimu harus yakin semuanya yang menggerakkan hanyalah Allah. Itu namanya latifah. Latifah rububiyah ada di situ. Anda harus beriman lewat dzikir sirul asrar, merasakan, mengimani semua itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Semua itu datangnya yang sebagai subjek isim fa'il adalah Allah. Pun saran saya, camkan, asahlah iman yang seperti itu. Oke, berarti caranya kita kembali kepada sistem tadi, sir dan sirul asrar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk penanya kedua silakan Sarful Anam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebelumnya saya ingin mengungkapkan Namanya dulu siapa orang? Silakan perkenalkan dulu nama Nama dan saya dari blog hunian. Syarful Anam, Gus. Oke. Yang pertama saya ingin mengungkapkan rasa syukur di penghujung Agustus ini. Kami dipertemukan dengan mursyid ruh kami. Oke, monggo. Dan ternyata juga punya latar belakang yang sama. Artinya apa? Bahwa penjara, lapas tidak menghalangi rahmat Allah untuk makhluknya, untuk kemudian menerima rahmat berupa hidayah. Oke. Yang saya ingin tanya, Gus, terkait 3 tahapan tadi, jadi ilmu, amal, dan istiqomah. Dulu pada saat di Langgar kami diajarkan ini terkait ilmu, jadi dikenalkan dengan kami mencoba mengenali Allah Tuhan kami itu dengan Aqaid 50 Aqaid pada 50. pelajaran Oke, betul. akhlak. Aqidatul awam, Gus. Oke. Jadi wujud qidam baqa dan seterusnya. Apakah dengan ilmu itu kami kemudian mendapatkan conclusion tadi dari aplikasi lanjutannya dari pengetahuan kami yang sebelumnya Aqaid 50 itu, dan apakah tidak berbahaya tak bahaya tak kalau kata teman-teman di sini itu ketika kita mencoba mengaplikasikan yang 3 itu melompati ilmu, jadi amal dan istiqomah tadi. Karena saya khawatir ada kasus-kasus seperti yang Pak Sayin tadi sampaikan, itu banyak case yang terjadi karena tanpa bimbingan, tanpa mursyid, tanpa ilmu, sehingga bangunan itu sangat rapuh sekaligus. Betul. Demikian, Gus, pertanyaan kami, dan mohon kesediaannya kami dibaiat untuk Gus Muhlason menjadi mursyid kami, Gus. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab. Tadi saya katakan otodidak. Ya.
karena memang kondisional. Memang secara sistem ada dasar tauhid itu yang tidak terlepas dari aqaid sek. Mulai dari sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, sifat jaiz wajibnya Allah dan Rasulullah, sifat mukhal-mukhalnya itu. Kan gak mungkin dalam satu malam ini saya terangkan satu persatu. Makanya aku berhusnudon terhadap Allah kalau tidak berbahaya, karena otodidak nanti Allah sendiri yang membimbing kamu loh gitu. Saya di situ nanti kalau ada apa-apanya kan saya yang harus bertanggung jawab. Saya berhusnudon pada Allah hanya karena mulia Allah, walaupun otodidak karena kondisional. Jenengan bimbing sendiri tentang masalah dasar tauhid itu. Memang secara satu sisi bahaya, tapi saya percaya pada Allah. Untuk dilewatkan otodidak bisa saja Allah itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu segala-galanya. Sing penting saya menanamkan yang namanya husnudon pada Allah. Tapi bila mana dikehendaki untuk diproses mulai aqaid zakat, rukun Islam, rukun iman, monggo. Tapi nggak mungkin dalam satu malam ini saya sampaikan. Tutuk sobuh gak mari. Paham ya? Jadi saya husnudon lewat otodidak itu Allah akan membimbing. Saya hanya memberikan secara intinya itu aja. Nanti kalau ada apa-apa ya saya tanggung jawab lewat otodidak tersebut. Sangat dipahami? Oke. Tetap saya husnudon pada Allah, tidak akan terjadi hal-hal yang bersifatkan negatif. Oke. Monggo. Baik, untuk yang ketiga silakan. Wah, ada sesi yang kedua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, Ye. mohon diperkenalkan, nama saya Pak Edi. Ye. Mau bertanya Gus, Ye. saya orang awam Gus, doib, lemah, hina Gus. Ye. Mau bertanya Gus, tentang membangun jiwa itu sudah didengung-dengungkan mulai sejak saya SMP. Ye. Mulai SD sudah didengung. Namun untuk mengaplikasikan, untuk membangun jiwa itu, untuk mempermudah, untuk membangun jiwa itu bagaimana Gus? Nah, yang kedua Gus, kalau duduk di syariat, Gus, apakah bisa untuk mencapai insan kamil, manusia yang benar? Dan yang kedua Gus, Ketiga. oh iya yang ketiga ya. Mohon maaf ketiga ya. Saya mengikuti panitia Iya, aja. Tadi Monggo. Gus baca ayat hafizu ala sholawat wa sholati wusta wa qumu lillah qanitin khasiin. Itu Gus. Oleh orang ahli kitab, orang syariat, wa qumu lillah qanitin ini dibuang Gus. Lah, bagaimana praktiknya Gus untuk mencapai sholat khusyuk itu? Madan ya. Nah, iya itu. Nah, yang keempat Gus. Ya. Yang keempat Gus. Banyak yang lainnya nanti nggak kebagian. Bagaimana? Ini satu kali lagi Gus. Iya. Nah, surat Al-Kahfi Gus. Pamangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Tadi dibaca oleh aku. Iya. Ya kebetulan hafal Gus. Kebetulan Gus.
bukan ahli kitab ya Gus. Ya. Apakah Allah itu bisa ditemukan di dunia Gus? Apakah Allah itu bisa ditemukan di dunia? Oke. Iya. Apakah nanti di akhirat Gus? Oke. Iya. Sekarang ini harus nyata Gus. Ya. Oke. Harus jelas nyata ya. Ah. Nah, apa bisa? Mohon diperjelas Gus. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Monggo Pak Yai. Ada 4 pertanyaan. Kalau jawab dulu langsung Oke, pas langsung nih. jawab. Nggak salah ya. Heeh. Pertama boleh lali ini. Apa? Insan kamil. Insal kamil. Apakah kita duduk di syariat bisa untuk mencapai insanul kamil? Saya jawab, baik secara sistem ya, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Oh, bukan itu yang kedua itu tadi. Yang pertama adalah membangun jiwa. Ya. Sayyidina Ali karramallahu wajah punya 2 karung ilmu. Tatkala 1 karung ini saya sampaikan, saya akan diputus leher saya. Ternyata mana yang dimaksud itu? Bahkan itu disampaikan Sayyidina Ali juga. Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Niki tauhid tingkat tinggi yang terakhir. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau, termasuk dirimu, manakala tidak mau menyampaikan terhadap umatnya tentang la ilaha illa ana. Artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali saya. Anta sudah selesai, huwa sudah selesai, yang namanya Allah sudah selesai. Cara proses. Kalau membangun jiwa itu di anta dan ana. Bagaimana mungkin kita bisa sampai mencapai insanul kamil manakala ruhaniyah kita itu tidak dibimbing dengan ilmu hakikat marifat, sedangkan selama ini terkesan tutupi. Memang iya. Terakhir ketika saat zaman Sayyidina Ali maksa disampaikan, beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Padahal kaum Khawarij itu hafal Quran, hafal hadis, Pak. Disebut sebagai ahli kitab. Luar biasa. Mulai tahun itu sampai 2014 kemarin, 2014 Yun sewu 2004 surat Toha iki ayat dibuka. Surat Toha ayat yang ke-20 ayat ke-14. Surat yang ke-20 ayat yang ke-14. Bagaimana bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholah lidzikri. Pengenalan tauhid yang paling tinggi. Rasulullah pada saat zaman kenabian beliau
beliau menyampaikan pertama dengan sembunyi-sembunyi, selanjutnya dengan terangan apa yang terjadi. Buka dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99, bagaimana posisi Rasulullah dihina, dicaci oleh kaum Taif, oleh kaum kafir Quraisy, bahkan dihantam dengan kotoran onta. Itu Rasulullah mengalami satu kegelisahan, sempit dada beliau pada saat itu. Akhirnya Allah memperingatkan terhadap Muhammad. Lah itu diteruskan oleh para khalifah terakhir Sayyidina Ali, itu pun langsung dihilangkan oleh ahli kitab. Sehingga mulai saat itu ajaran ini adalah terkesan disembunyikan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, inilah ajarannya. Dinul haq ay dinu tauhid. Ini saya Pak, mohon maaf, mulai tahun 2000 saya menyerukan ajaran Rasulullah yang seperti ini. Saya pernah diusir Pak dari kampung saya. Iya, demi Allah. Tapi saya tidak seperti Nabi Yunus. Aku gak niru Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika umatnya tidak mau menerima, dia berdoa pada Allah, ya Allah hancurkan umat yang seperti ini. Akhirnya beliau keluar dari kampung itu, akhirnya dihukum Allah dengan bentuk kapal itu harus muatannya harus dikurangi. Nabi Yunus diundi sampah 3 kali, Yunus. Akhirnya Yunus harus nyemplung laut. Saya nggak mau, silahkan. Jadi saya tidak keluar Pak. Itu kejadian itu tahun 2007. Saya diusir tahun 2000. Ahli kitab. Iya. Tokoh-tokoh. Tapi saya diperintahkan Allah, Son, jangan kau salahkan mereka yang protes, yang gak mau menerima, karena dia belum paham. Itu alasannya. Akhirnya saya ya udah mengalir aja Pak. 2010 telepon penjara. Tapi tidak kasus seperti yang tadi itu, kasus lain. Aku husnudon aja. Udah. Jadi itu memang terkesan disembunyikan ketika terpaksa untuk disampaikan oleh para mursyid, mesti pada tempat yang khusus, pada orang yang khusus. Tidak boleh yang di luar jamaahnya ikut, nggak boleh. Lah 2014 sudah waktunya digelar secara umum medsos. Saya melihat tidak hanya di konten channel saya saja, tidak hanya di channel saya. Abuya siapa itu? Arzi, juga Abuya Syakur, beliau telah menyampaikan. Mohon maaf, bukan berarti saya itu kendel, enggak, karena ini sudah perintah. Ya, zaman belum tahu keluh kesah saya di HP saya ini. Tidak sedikit orang yang memanggil saya itu anjing, babi. Lah ya, ajaran saya ditengarai roti rasa tai. Aku
Cuma mah gini, kalau beliau itu sudah mengerti gak mungkin, karena belum mengerti akhirnya belum bisa menerima, dianggapnya gap. Inilah yang menjadi mengapa ruhaniah kita, jiwa kita itu tidak bisa untuk ke Allah, karena memang ajarannya ditutupi sudah. Nah sekarang sudah waktunya belak-belakan Pak. Itu pertama. Yang kedua, untuk menuju insanul kamil memang harus membawa dinul hak ini. Kalau tidak nggak akan pernah bisa Pak jenengan. Disebut insanul kamil, manusia yang sempurna, syariate mlaku, hakikate yo mlaku, jasad yo nenggone hukum syariat, ruhaniyah hukum hakikat. Wis, yang kedua. Ketiga, apa ayat napa? Prakteknya sholat wusta. As-sholatul wusta, hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Iki di dalam tafsir muhakamah ulama selang pendapat. Ada yang mengatakan sholat asar, ya, atau yang lainnya. Al-wusta itu tengah Pak. Ternyata jawabannya al-wusta itu adalah sholatnya ruhaniyah. Dulu kita dikenalkan ajaran sejati, ilmu sejati itu sholat daim. As-sholatu daimun, sholat yang langgeng. Artinya kau bertemu Allah tidak hanya waktu sholat secara syariat saja, enggak. Kau makan harus bisa bertemu Allah, kau minum harus bertemu Allah, apapun kau harus selalu bertemu. Itulah al-wusta, tengah-tengah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Makanya as-sholatul wusta itu adalah ahad. Was-sholawah, sholat 5 waktu itu jamak. Lah, dikatakan jamak karena banyak begitu. Terakhir apakah Allah bisa ditemui di dunia? Pastilah Pak. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah. Lihatlah bagaimana sengsaranya orang ketika berdusta, mendustai pertemuan Allah di dunia. Di akhirat tidak akan bisa bertemu. Berarti di dunia bisa bercaranya bagaimana? Anda harus kholwat, laku dzikir yang kumaksud. Jelas? Oke.